Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Ketua Tabligh Pak Arifin yang saya hormati, Mas Salman, Pak Fuad, Mas Sayan. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu. Sebenarnya ini sudah diagendakan lama saat sebelum Ramadan, ya, tapi baru saat ini dapat terlaksana. Meskipun mungkin belum bisa lengkap. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program PWM dan nanti mana yang terkait dengan tabligh. Ini program Muhammad Kaltim, ya. Ini kita perlu pahami karena yang kita lakukan ini nanti based on program. Ya. Jadi semua unsur persyarikatan mulai PWM-nya, UPP-nya itu nanti dalam melaksanakan programnya adalah berbasis pada program. Nah, program kita di periode 2022 sampai 2027 ini mempunyai visi. Ada visi personal, ada visi institusional. Visi personalnya adalah terwujudnya anggota Muhammadiyah yang memiliki kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyan, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang sebagai upaya menuju pribadi Muslim sejati. Jadi semua yang dilakukan itu arahnya ke sana. Ya. Ini secara internal itu kita ingin membina anggota Muhammadiyah itu memiliki kompetensi al-Islam kemuhammadian, punya karakter, 3 karakter, pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ini adalah sebagai upaya untuk menuju pribadi Muslim sejati. Nah, pribadi Muslim sejati ini berangkat dari visi ideal Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, komponen dasar masyarakat Islam yang sebenarnya itu kan pribadi-pribadi Muslim sejati. Nah, dengan banyaknya pribadi Muslim sejati, maka proses menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu nanti akan menjadi lebih tertata, lebih mudah untuk mewujudkannya. Sebab masyarakat Islam sebenar-benarnya tanpa pribadi Muslim sejati itu nonsens, ya. Nonsens. Ya. Yang kedua, yang bersifat institusional. Yang pertama adalah terwujudnya keluarga anggota Muhammadiyah menjadi keluarga Islami. Jadi ini arah bagaimana keluarga-keluarga warga Muhammadiyah itu keluarga Islami. Ini merupakan representasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di ranah keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, terwujudnya amal usaha Muhammadiyah menjadi amal usaha Muhammadiyah Islami yang unggul. Ini representasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di ranah amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, terwujudnya komunitas binaan Muhammadiyah menjadi komunitas Islami. Ini juga merupakan representasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini visi program kita. Jadi visi itu adalah suatu keadaan yang sekarang belum terwujud, yang di depan itu akan kita wujudkan. Ya, itu visi. Ini sehingga semua yang kita lakukan itu mengarah ke sana. Nah, untuk mewujudkan visi itu kita punya yang namanya misi. Nah, misi program ada 3. Ini juga merupakan implementasi dari misi Muhammadiyah. Yang pertama adalah membina anggota sehingga bertauhid murni, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Misi pertama Muhammadiyah adalah menegakkan tauhid yang murni. Ini misi pertama Muhammadiyah. Nah, kita mengimplementasikan bagaimana anggota itu nanti bertauhid murni, punya karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam melalui amal usaha Muhammadiyah dan media dakwah lainnya.
Jadi nanti amal usaha itu akan kita optimalkan menjadi media dakwah sehingga proses transformasi nilai-nilai Islam itu berjalan dengan baik. Di samping amal usaha Muhammadiyah, nanti juga kita menggunakan media-media dakwah yang memungkinkan untuk kita kembangkan. Sehingga dakwah kita itu akan berjalan lebih baik, lebih masif. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, amal usaha Muhammadiyah, dan komunitas masyarakat binaan Muhammadiyah. Sehingga bukan hanya menyebar luaskan Islam, tetapi bagaimana Islam itu maujud, ya, terwujud di dalam kehidupan pribadi, keluarga, kaum, dan komunitas masyarakat yang kita bina. Ini misi dari program. Nah, untuk itu kita menetapkan yang namanya kompetensi AIK anggota Muhammadiyah. Kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyan para anggota Muhammadiyah. Nah, kompetensi ini dibangun berlandaskan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini sebagai landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti sebagai fondasi kompetensi itu ala akidah. Pilar-pilarnya adalah akhlak, ibadah, muamalat, dan kemuhammadiyahan. Itu AIK. Sehingga dengan menggunakan fondasi pilar-pilar itu nanti akan diwujudkan suatu kondisi anggota Muhammadiyah yang kompeten di bidang AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, masing-masing dari bagian-bagian kompetensi itu, ya, area kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah, ada 3 hal yang penting adalah mampu membaca Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian area kompetensi akidah memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Kemudian area kompetensi akhlak adab, meneladani Nabi mengamalkan akhlak mulia, menghindarkan diri dari akhlak buruk, beradab islami terhadap diri sendiri, orang tua, orang lain, tempat, alat, makhluk Allah lainnya. Nah, ini aspek akhlak dan adab. Kemudian aspek ibadah, memahami dan mengamalkan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya. Memahami dan menghidup suburkan amal nawafil sesuai tuntunan Rasulullah. Muamalat, ya, memahami perannya sebagai hamba, abdi, dan khalifah di bumi dan melaksanakannya. Berpikir secara burhani, bayani, dan irfani. Beretos kerja islami, mewujudkan keluarga Islam yang sebenar-benarnya, berdakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat, berorganisasi sebagai alat perjuangan, menjalani profesi pekerjaan yang dipilih secara Islami. Ini untuk muamalat. Kemudian untuk kemuhammadiyahan, memahami sejarah, ideologi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah, mengaktualisasikan, ya, visi misi keyakinan Muhammadiyah, berjuang melaksanakan strategi perjuangan Muhammadiyah. Itu untuk kompetensi kemuhammadiyahan. Ini kita jabarkan nanti ada kompetensi inti, ada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Yang ini PWM sudah membentuk tim dan tim ini sudah mulai bekerja untuk menyusun, dan sekarang ini sebagian ini antara lain yang ya. Nah, ini mungkin bocorannya untuk kompetensi misalnya ini kompetensi Al-Quran dan Sunnah, mampu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kehidupan dan dasar ilmu pengetahuan. Anggota Muhammadiyah, ya, mampu membaca Al-Quran dan As-Sunnah, membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, membiasakan membaca Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari, memahami Al-Quran dan As-Sunnah,
menghafal sebagian Al-Quran dan As-Sunnah, ya, antara lain juz 1 atau juz ke-30, ya. Hafal hadis-hadis tertentu terkait bidang ilmu yang ditekuni, hafal doa harian, doa terkait profesi yang ditekuni. Memahami Al-Quran, mengerti bahasa Arab Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran dan hadis setiap hari, ya. Menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya. Menghafal Al-Quran juz ke-1 atau ke-30, menghafal hadis-hadis pilihan, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pertimbangan terpenting dalam mengambil keputusan untuk berpikir dan bertindak. Ya. Ini nanti akan kita kembangkan. Ini sudah selesai disusun oleh tim. Nanti insya Allah tanggal 29 Juli ini akan kita presentasikan. Kita akan mengadakan FGD, mengundang majelis tabligh, mengundang guru-guru Ismuba, mengundang dosen-dosen AIK untuk membahas ini, dan mengundang pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dengan PDM sekaltim. Insya Allah nanti kita secara blended kita akan kaji ini pada semua area kompetensi tadi itu dijabarkan masing-masing kompetensi itu kemampuannya apa saja yang harus dimiliki, ya. Jadi itu untuk kompetensi nanti dikembangkan, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ya, dari kompetensi, nah ini yang kemudian menjadi tugas majelis tabligh. Ini PWM sudah menyusun sistem pembinaan anggota. Seperti ini bukunya. Ya, ini di sini bukunya ini. Ya. Sistem pembinaan anggota. Ya. Ini adalah model yang nanti menjadi sebagai inti pelaksanaannya adalah majelis tabligh. Ya. Skematiknya seperti ini. Dimulai dari kandidat anggota, itu simpatisan. Simpatisan itu ada anggota jamaah, ada anggota ortom, ada pegawai amal usaha Muhammadiyah, ada siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah, ada mahasiswa PTM, UMKT, UMBero, ya. Kemudian ada keluarga anggota Muhammadiyah. Ini adalah para simpatisan yang menjadi kandidat anggota Muhammadiyah. Ya. Tugas majelis tabligh adalah bagaimana mereka-mereka yang simpatisan ini sebahagiannya diprovokasi, diproses, dibina menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, sehingga ini kalau menurut sistem pembinaan anggota ini, ya, setiap tahun minimal harus ada proses penerimaan anggota. Jadi semacam rekrutmen anggota. Nah, rekrutmen anggota itu nanti mereka yang mau menjadi anggota Muhammadiyah dilakukan pelatihan sehari, namanya BIKAM, bimbingan kandidat anggota Muhammadiyah. Nah, dengan bimbingan itu, setelah mengikuti bimbingan, itu mereka diproses menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi secara administratif itu nanti diurus nomor keanggotaannya. Jadi sebelum menjadi anggota, melalui bimbingan dulu namanya BIKAM, ya. Bimbingan kandidat anggota. Diharapkan ini nanti di setiap cabang itu dilakukan. Ya. Jadi nanti PIC-nya atau penyelenggaranya adalah di tingkat cabang. Sehingga majelis tabligh nanti perlu mensosialisasikan bagaimana di setiap cabang itu ada proses rekrutmen anggota Muhammadiyah minimal, ya, 1 tahun sekali dengan melakukan BIKAM itu, bimbingan kandidat anggota. Nah, ini sumbernya mereka yang sekolah Muhammadiyah, ya, mereka yang ikut ngaji di Muhammadiyah, ya, mereka kemudian kita rekrut, kemudian kita selenggarakan BIKAM. Nah, habis itu kemudian mereka menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, setelah menjadi anggota, itu proses bimbingannya adalah pengajian, ada gerakan jamaah dakwah jamaah, ada pelatihan sholat,
ada kursus tafhimul Quran, ada pembinaan lanjutan, ada audio visual. Audio visual ini sekarang kita sudah punya SPA, ya. Sistem pembinaan anggota itu adalah proses pembinaan, ya pengajian juga sebenarnya masuk, tapi diselenggarakan secara audiovisual, ya diselenggarakan pakai Zoom, kemudian direkam, kita bisa download kapan saja, sehingga kita bisa bimbing para anggota itu melalui melalui kumpulan-kumpulan rekaman yang sudah kita miliki. Ini loh, kalau ingin akidah, ini ada rekamannya Pak C setiap hari Kamis, ya itu nanti bisa menjadi bahan yang secara online bisa diakses langsung dengan di dalam di dalam YouTube. Kita juga sedang mengembangkan tuntunan Islam, ya ini sudah ada webnya tuntunanislam.id. Ini bisa diakses, itu nanti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tafsir ada di situ, syarah hadis ada di situ, sehingga untuk materi-materi tertentu itu bisa diakses lewat HP. Ya. Jadi tinggal masuk ke tuntunanislam.id, itu nanti sudah bisa. Sehingga Majelis Tabligh adalah mensosialisasikan, ini loh YouTube kita, ini loh Zoom kita, ya. Ini loh, sehingga anggota Muhammadiyah itu mengakses ke sana. Ini SPA ini masih memprihatinkan ini. SPA itu yang ikut baru sekitar 40-an, ya, baru 40-an. Ya. Ya. Kalah dengan Golden Habit itu sering di atas 100. Ya. 40 itu gambar apa itu? Iya, 40 itu masih ada yang setor tidak semua mengikuti, ya. Nah, ini nanti tapi lumayan, ya. Yang penting kita punya rekaman, ya. Rekaman itu nanti bisa kita jadikan sebagai evaluasi dan alat bantu. Alat bantu ini loh, kalau mau belajar soal akidah, ini YouTube-nya ini, ya. Tinggal ngikutinya bagaimana. Nah, ini nanti akan lebih menarik lagi. Nah, kemudian untuk tafhimul Quran, ya, ini saya bersama tim Ma'had itu berusaha untuk membuat sebuah metode yang bisa diakses oleh orang umum yang tidak punya latar belakang pesantren, tetapi punya akses untuk bisa belajar Quran. Ini namanya metode MBPA. Ya, sekarang bukunya sudah 2 yang ini, ya. Sudah ada 2 yang sudah kita susun. Ini sedang proses penyelesaian buku ketiga. Insya Allah selesai bulan ini selesai. Ya. Buku ketiga tinggal naik cetak. Ya. Ini nanti 3 buku ini Tafhimul Quran. Ya. Itu yang kita pelajari 3 juz. Ya, 3 juz awal. Juz pertama kita fokus di mengerti arti kosakata dan sudah mengenali ini fi'il, ini isim atau ini termasuk haraf. Ya. Di buku kedua itu kita sudah mengenali ini fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Isimnya ini isim jamid atau isim mustaq. Ya. Nah, ini sudah pada buku kedua. Nanti buku ketiga kita sudah mulai mengerti akar katanya, mujarotnya, kita tahu perubahan. Jadi kalau di Quran itu fi'ilnya dalam bentuk madhi, mudhoreknya seperti apa, amarnya seperti apa. Jadi sudah mulai belajar ilmu sorof. Nanti di buku 4 masih pengembangan sorof, buku 5 sudah kita nahwu, buku 6 nahwu. Nah, itu 3 juz itu. Jadi 1 buku setengah juz. Jadi kalau sudah menyelesaikan 6 buku itu, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran langsung ngerti artinya. Ya. Jadi tidak perlu terjemahan. Ini target kita ke depan. Anggota Muhammadiyah itu ngerti Quran langsung dari bahasa aslinya. Ini target ke depannya. Maka kita mengembangkan metode tafhim ini sehingga menjadi anggota Muhammadiyah itu nanti salah satu komitmennya saya mau belajar Quran. Itu salah satu komitmen untuk menjadi anggota Muhammadiyah. Sehingga di dalam Bikam itu nanti selesai itu semacam dibaiat, ya. Semacam dibaiat.
Tapi baiatnya berupa komitmen. Saya berkomitmen ini. Ya, jadi ada komitmen menjadi anggota Muhammadiyah. Sehingga menjadi anggota Muhammadiyah tidak stasioner. Ya, 5 tahun lalu baca Quran tidak lancar, sekarang masih tidak lancar. Itu sekarang yang sering terjadi. Nanti semuanya itu akan terstruktur, perkembangannya dievaluasi, sehingga pimpinan ranting, pimpinan cabang itu salah satu yang akan dilakukan adalah mengevaluasi apakah anggotanya itu kompetensinya meningkat apa tidak. Nah, ini maka Majelis Tabligh itu mempunyai mempunyai tugas yang cukup luar biasa, ya, sehingga nanti anggota itu memenuhi standar kompetensi AIK, yang pada akhirnya mereka akan menjadi pribadi Muslim sejati. Nah, untuk menjadi pribadi Muslim sejati ini, alhamdulillah saya sudah menyusun ya, peta jalan ya, menuju pribadi Muslim sejati. Ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan ya untuk apa? Untuk bagaimana proses pembinaan kita sehingga anggota Muhammadiyah itu semuanya berproses menuju pribadi Muslim sejati. Jadi Majelis Tabligh bukan hanya sekedar memberikan pengajian, bukan sekedar pokoknya ini saya sampaikan ajaran Islam, tidak, tapi membimbingkan sehingga anggota itu nanti memiliki kompetensi ya AIK. Dalam arti kompetensi itu ada yang memahami, mampu menjelaskan, mengamalkan, ya, menghindari. Nah, itu nanti ada tingkat-tingkat kompetensinya. Jadi sampai tingkat kompetensi menjadi pengamal. Nah, sehingga nanti menjadi pribadi Muslim sejati, inilah yang kemudian menjadi area kita untuk apa? Untuk melakukan pembimbingan. Nah, nanti metodenya atau media-medianya, pengajian-pengajian itu kita gerakkan dalam rangka untuk menyampaikan ini. Jadi bukan sekedar yang penting ngaji, tapi ngaji itu adalah sebagai media untuk mengembangkan atau menyampaikan, membimbing mereka memiliki kompetensi AIK. Itulah ya sekalian. Jadi memang ini tugas yang luar biasa. Nah, ini anggota Muhammadiyah ini kan ada dosen, guru, tendik, pegawai, aum. Ini sebagai sasaran utama kita. Anggota PWM, PDMA, ya. PWMA itu termasuk Aisyah ya, PWM dan Muhammadiyah dan Aisyah. PDMA, BCMA, PRMA, anggota UPP mulai tingkat wilayah sampai cabang, ya. Ortom mulai wilayah sampai karanting, ya. Anggota non struktural yang tidak di mana-mana. Ya. Ini menjadi sasaran anggota yang kesemuanya itu kita petakan untuk kita bimbing memenuhi standar AIK, ya. Anggota Muhammadiyah. Nah, ini Pak Arifin, Pak Fuad, ya, Mas Salman, Pak Yayan, kira-kira ke depan itu yang kita lakukan. Ya. Maka program Majelis Tabligh yang diputuskan oleh Muswil, ini sebenarnya kerangkanya adalah kerangka bagaimana ini bisa terwujud. Nah, ini salah satu nanti yang terkait juga dengan dengan pengembangan ini, kita akan mengembangkan Darul Quran. Ya, Darul Quran. Darul Quran ini mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan substitusi komplementer. Ya. Yang sekolah di sekolah Muhammadiyah, kompetensi Qurannya belum tercapai, difasilitasi oleh Darul Quran ini. Nah, Darul Quran ini impian kita ke depan, ada pusatnya sebagai pengembangan di tingkat BWM. Nanti di semua PDM harus ada. Nah, setelah PDM ada, itu nanti masjid itu diharapkan menjadi Darul Quran. Sehingga masjid-masjid Muhammadiyah itu menyelenggarakan pendidikan secara terstruktur untuk memahamkan anggota Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah untuk memahami Al-Quran. Sehingga nanti ada kursus MBPA 1, MBPA 2 sampai MBPA 6 itu kemudian terstruktur.
Nah, mereka yang sudah menyelesaikan MBPA 1 kita berikan sertifikat, MBPA 2 kita sertifikat, sampai MBPA 6 diberikan sertifikat, sehingga ini nanti ke depan, ini impian, ya, akan menjadi semacam universitas terbuka untuk AIK. Sehingga pembelajarannya terstruktur, ya, evaluasinya juga terstruktur. Nanti ada ujian berkala. Ya, mungkin 1 tahun diadakan ujian berapa kali, misalnya 3 kali atau 4 kali. Ujian AIK, nanti ada ujian apa namanya MBPA, Al-Quran, ada ujian mungkin aspek akidah, aspek akhlak, aspek muamalat, ya. Sehingga kemampuan pemahaman Al-Islam warga Muhammadiyah itu terukur. Sekarang ini kan pengajian mau ngerti mau nggak ngerti kan terserah. Tidak ada alat ukurnya. Ya, jadi mau ngerti ya. Kita biasanya menilai bagus itu kalau aktif saja. Aktif itu cuman datang nggak memahami atau ikut memahami, kita nggak pernah melakukan pengukuran. Nah, ke depan ini kita akan adakan semacam pengukuran, ada semacam ujiannya, ya. Ujian mungkin kita selenggarakan ya bisa setahun beberapa kali. Nah, nanti anggota Muhammadiyah yang sudah memenuhi ujian. Nah, sasaran penting kita adalah pegawai Muhammadiyah, guru karyawan. Guru karyawan itu ke depan itu mesti memiliki kompetensi untuk waktu tertentu, itu memiliki kompetensi AIK. Nah, kita nanti akan kembangkan kepada yang tidak sebagai pegawai. Ya. Nah, ini sehingga mereka berada di Muhammadiyah itu betul-betul dibimbing untuk menjadi Muslim yang baik. Nah, sehingga dengan demikian maka fungsi Muhammadiyah mengantarkan umat Islam ke pintu gerbang surga Jannatul Naim itu betul-betul bisa dijalani. Nah, saya kira itu Pak Arifin, itu hati berjuang dengan gembira meraih ridho Allah. Ya. Karena selama ini kan kita itu sudah gerak, tapi ya istilah saya pada bagus itu belum batas dasar keilmuan. Nah, kita itu mau di lapangan kayak apa, mengevaluasinya susah, alat evaluasinya belum ada. Ya, silakan kalau saya. Ya, Mas Aman. Ya. Waalaikumsalam. Misalkan fenomena dan problematika yang di lapangan yang tidak ini nanti kaitannya gimana arahan. Yang pertama itu berkaitan dengan hikmah, kemauan ini nyambung dari satu adan, hikmah dari para pegawai yang ada di AU untuk bisa untuk pengajian, itu yang paling utama saja. Karena fenomenanya di mana-mana pengajiannya pindah tempatnya orangnya sama. Nah, itu kira-kira salahnya di mana dan formulasinya bagaimana untuk bisa mulai itu. Yang pertama, yang jelas kalau tadi sempat disampaikan juga nanti ada semacam keberhasilan taklim yang kita laksanakan itu uji kompetensi itu apakah tidak ini semakin nanti mengurangi kemauan daripada jamaah kita untuk ikut pengajian, karena kasusnya di beberapa tempat tapi itu tidak mengikat sebenarnya. Di contoh di Lembaga ini itu dari tipologi masyarakatnya, yang penting itu datang gitu. Jadi nggak mau terikat juga, justru kalau terikat akhirnya malah
Nah, itu mohon bisa yang pertama, yang kedua ini berkaitan dengan kalau tadi disampaikan ada program tahim, Pak. Yang di tempat kita ini yang belum ada tahsinnya, padahal itu penting. Tetap formulasi untuk tahsinnya itu sendiri atau penggabungan antara tahsin dan tahsin. Nah, kritik bagi Muhammadiyah secara umum, memang kita ini cara pembacaan maju, tapi kalau dilihat kembali pada kualitas bacaan Quran kita ini ya, termasuk ustaz-ustaznya juga, khususnya ketika jadi imam, ketika jadi mubalik, itu bacaan Qurannya masih sama. Untuk orang yang masalah itu kira-kira itu kan bagaimana? Mohon penjelasan. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau based on problem kita itu banyak sekali. Jadi semua kertas yang ada di sekolah ini nggak cukup untuk mengidentifikasi problem yang kita punya, karena memang terlalu banyak. Dan itu biasanya membuat kita jadi kecil hati. Karena ternyata problemnya kok banyak sekali. Saya lebih cenderung begini. Kita tidak based on problem. Problem bolehlah kita untuk sekedar mengidentifikasi loh ini masalah kita. Tapi kita tidak terlarut di situ. Tapi kita lebih memantapkan what do you really want? Apa yang sesungguhnya Anda mau? Apa yang sesungguhnya Anda mau? Kita mau semua pegawai Muhammadiyah, guru, dosen, karyawan, teknik, semuanya itu tertib ngaji. Ya, itu yang kita mau. Tertib ngaji ini kemudian nanti secara terstruktur kompeten di bidang AIK. Kita siapkan media-media pembelajarannya. Kita siapkan model evaluasinya. Sehingga dengan model itu kita bisa melakukan gerakan ini dengan baik. Nah, jadi kita memastikan apa yang kita mau. Maka ini yang saya sampaikan tadi, ini yang kita mau, based on program. Ya. Kita mau anggota Muhammadiyah itu kompeten di bidang AIK. Tentu kita berangkat dari potensi yang mereka di Muhammadiyah terikat, secara finansial terikat. Ini sebagai langkah awal kita. Ya. Kalau menjadi guru misalnya, 1 tahun menjadi guru yang bacaan Qurannya belum baik, harus baik, kasih waktu 1 tahun. Jadi kita siapkan bimbingan tahsinul Quran 1 tahun. Nah, ini termasuk salah satu kompetensi nomor 1 itu membaca Al-Quran dan As-Sunnah, membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, membiasakan membaca Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari. Ini kan tahsin, ya, tahsin. Kita sudah menyiapkan buku tajwid, metode MBBA, sudah selesai penyusunannya, tinggal proses penerbitannya. Mudah-mudahan dalam bulan depan ini sudah bisa terbit. Nanti lengkap itu. Ada tahsinnya, ada tahfimnya, ada tahfidnya. Tiga-tiganya kita lakukan. Dan ini modelnya sudah kita siapkan, bagaimana tahsinnya, bagaimana tahfimnya, bagaimana tahfidnya. Nah, dengan kita berbasis apa yang kita mau, problem-problem itu insya Allah nanti pelan-pelan akan terudari. Jadi ini ke depan PWM juga sedang menyiapkan standar AIK sekolah Muhammadiyah. Nah, kalau rumah sakit sudah ada standar AIK rumah sakit, itu namanya SIRSMA, standar Islami rumah sakit. Itu nanti setiap rumah sakit disertifikasi sudah memenuhi apa tidak. Salah satu yang dinilai adalah SDM-nya. Ya.
Salah satu performance SDM misalnya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Syaratnya 1 tahun bekerja harus sudah baik. Nah, nanti kalau dalam asesmen kita ditanya, Anda sudah berapa tahun bekerja di sini? 2 tahun. Dites baca Quran, kok belum baik? Ini temuan. Berarti apa? Sertifikasinya tidak optimal. Ya. Jadi temuan-temuan itu nanti by sistem itu akan ada proses evaluasi secara kelembagaan. Sehingga amal usaha itu mau nggak mau itu membimbing karyawannya untuk bisa membaca Quran dengan baik. Karena itu ada proses asesmennya. Selama ini kan kita biarkan nggak ada asesmen. Ya. Pegawai mau bisa ya silahkan, nggak bisa ya silahkan. Ya. Nah, dengan model yang kita rencanakan ini, nanti pokoknya kalau 1 tahun itu harus sudah lancar. Kalau tidak lancar, ini nanti bisa di SP atau diberikan waktu berapa lama Anda perlu. Ini dulu pernah terapkan waktu jadi direktur Rumah Sakit PKU Bantul. Saya mendapati kenyataan itu yang lancar baca Al-Quran hanya 25%. Dari 450-an karyawan, yang lancar nggak sampai 100. Ya. Nah, sehingga kita ambil kebijakan, yang belum lancar ini kita beri waktu. Anda diberikan waktu 3 bulan untuk lancar. Kita siapkan pembimbing, mentor, tapi tidak harus dengan mentor. Saya penting iso. Saya penting iso. Nanti 3 bulan lagi kita evaluasi lagi, kita uji. Ya. Nah, selama dia dalam masa penungguan, semua jenjang karir stasioner. Dia tidak bisa diusulkan menjadi manajer, tidak bisa diusulkan menjadi pejabat. Kalau ada kenaikan gaji, sementara tidak naik. Ya. Sementara tidak naik. Ya, jadi 3 bulan. Yang kemudian 3 bulan memenuhi, berarti dia penyesuaian. Nah, yang kenaikan gaji belum naik, dia naik. Nah, yang belum, kita beri waktu 3 bulan lagi. Nanti setelah 3 bulan, dievaluasi, yang sudah passing, alhamdulillah, yang belum kasih waktu 3 bulan lagi. 3 kali. Tetapi yang ketiga ini, kita berikan pesan, ini waktu terakhir buat Anda untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Kalau Anda tidak lancar, berarti Anda memutuskan memilih bekerja di luar Muhammadiyah. Jadi yang menentukan keluar bukan kita, itu adalah pilihan mereka. Karena kita berikan 3 kali periode. Ya, 3 kali periode. Nah, ternyata ini efektif. Terpaksa mereka yang belum bisa itu ya kemudian berusaha untuk bisa. Ya, karena memang kebijakan ini diterapkan. Nah, kalau nanti ini menjadi kebijakan yang terkait dengan sertifikasi, ini minimal kita bisa menjangkau guru karyawan Muhammadiyah mengerti. Nah, ini nanti insya Allah kerjasama dengan Mas Gasmen, ini Pak Jas, ini kita sudah bahas metode ini, dan pelan-pelan nanti akan kita terapkan. Ini kita sedang membentuk tim penyusun untuk standar Islami, standar AIK, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu, Mas Salman. Ya, jadi kita lebih ke arah apa yang kita mau. Ya. Problem sekedar untuk mengetahui peta bahwa kenyataan kita itu masih jauh lah dari apa yang kita inginkan. Ya. Ya kan, kalau masyarakat